Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wims Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai salah satu bahasa pemrograman untuk pembuatan website, yaitu PHP, ya, atau yang memiliki kepanjangan yakni Hypertext Preprocessor. Nah, apa itu PHP? PHP ini adalah bahasa pemrograman yang bekerja di sisi server, atau lebih gampangnya, PHP ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang membuat web menjadi terlihat dinamis dengan cepat. Misal kalau dianalogikan dengan tubuh manusia, kalau HTML itu adalah kerangkanya, terus kemudian CSS itu adalah baju yang dikenakan atau model manusianya, maka PHP ini bisa dibilang adalah panca indera serta organ tubuh yang membuat manusia itu bisa bergerak, ya. Jadi kalau halaman web itu hanya sebatas HTML, CSS itu, maka halaman web itu terlihat statis dan kaku. Tapi ketika HTML dan CSS itu ditambahkan dengan PHP, maka halaman web itu akan terlihat lebih dinamis, terutama mengenai data atau informasi yang ditampilkan di dalam halaman website tersebut. Untuk menjalankan PHP, maka kita harus memiliki software-software di bawah ini. Ada web server, kemudian ada PHP server, serta database server. Nah, lumayan banyak, tapi kita tidak perlu menginstal semuanya. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang namanya Exam atau Upserve. Nah, di sini saya menggunakan Exam. Jika teman-teman mungkin eh, tidak tahu atau belum tahu bagaimana caranya menginstal Exam, maka teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi supaya teman-teman bisa melihat bagaimana caranya menginstal aplikasi Exam ini. Jadi selain Exam, kita juga masih perlu yang namanya web browser seperti Google Chrome ini. Terus kita masih butuh juga text editor seperti Sublime Text ataupun Notepad++. Jadi kita butuh setidaknya 3 itu, ya, untuk membuat aplikasi PHP. Nah, PHP itu memiliki 7 fungsi, ya, mulai dari menghasilkan halaman yang dinamis, mengelola file pada server, terus memproses data, sampai yang terakhir mengenkripsi data. Nah, 7 fungsi ini bisa dilakukan oleh PHP. Nah, bagaimana penulisan sintaknya? Sintak PHP itu diawali dengan tanda seperti ini, ya. Diawali dengan simbol seperti ini dan diakhiri tanda seperti ini. Nah, penulisan PHP itu skripnya bisa disisipkan di HTML, bisa di CSS atau di JavaScript, bisa juga berdiri sendiri. Namun yang perlu diingat adalah file itu harus disimpan dengan ekstensi .php, ya. Selain itu, folder penyimpanan PHP juga tidak bisa sembarangan, ya. File PHP itu harus disimpan pada folder htdocs, ya, jika kita menggunakan Exam, atau pada folder www jika kita menggunakan aplikasi Upserve, ya. Terus setiap baris penulisan skrip PHP itu diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma, ya. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan error. Beda dengan HTML yang mana kita bisa menyimpan file HTML itu
bebas ya, di folder manapun, terus bisa diakses dari folder manapun bisa. Tapi untuk PHP ini dia harus disimpan di menu htdocs tadi atau www. Serta kalaupun salah script ya, PHP itu tidak akan langsung jalan, tapi langsung menampilkan pesan error. Berbeda dengan HTML yang masih tetap jalan, tapi tampilannya pasti akan berbeda, ya sedikit awut-awutan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Nah, penulisan script PHP itu seperti ini. Ini contoh yang disisipkan pada script HTML. Langsung saja kita coba ya. Saya akan buka Sublime Text dulu. Oke, kita akan gunakan file baru ya. Nah, seperti ini. Ini kita copy scriptnya. Terus kita paste di sini. Nah, kemudian kita save script ini di folder atau di local disk C, exam, terus htdocs ya. Untuk tata letak foldernya sendiri harus menyesuaikan dengan punya teman-teman sendiri ya. Ini saya gunakan yang punya saya atau secara defaultnya begitu. Terus ini kita ganti all files, save as type-nya. Kemudian kita kasih nama file. Misal namanya coba php.php. Ya, seperti ini. Penulisan nama filenya seperti ini. Terus disimpan di folder exam htdocs ya. Kemudian kita save. Nah, seperti itu. Kemudian gimana caranya kita menjalankan file PHP tadi? Itu melalui aplikasi exam atau Upserve tadi yang sempat saya singgung. Nah, di sini saya menggunakan exam. Jadi kita buka dulu examnya. Ya, buka dulu examnya. Ya, sebentar. Nah, kita buka dulu examnya. Kemudian kita aktifkan modul Apache ini untuk bisa menjalankan file PHP tadi. Kemudian, jika sudah aktif, maka cara selanjutnya atau langkah selanjutnya itu adalah kita menggunakan alamat ini. Ya, kita menggunakan alamat ini diketik pada address bar sini. Jadi caranya adalah ini saya new tab, yaitu localhost, kemudian slash belajar apa tadi? Lupa saya namanya. Coba PHP ya. Coba php.php seperti ini. Satu kita enter. Nah, maka dia akan langsung muncul tampilan halaman PHP yang baru saja kita buat. Nah, gimana kalau misalnya file PHP ini masuk ke dalam folder? Jadi contohnya begini. Ini saya close dulu. Misalkan file coba PHP ini kan awalnya ditaruh di htdocs ya. Awalnya ditaruh di htdocs, terus kemudian file PHP ini saya simpan di satu folder lagi. Jadi saya buat satu folder lagi di htdocs. Misalkan gini ya, belajar PHP seperti ini. Jadi saya buat satu folder baru, belajar PHP. Terus file coba PHP ini saya pindah ke belajar PHP ini, folder belajar PHP ini. Nah, seperti ini. Jadi file PHP ini ada di dalam folder ya. Otomatis kalau misalnya kita refresh dengan
alamat yang sama, nah, maka dia tidak akan detect gitu. Ada yang muncul halaman error 404, ada yang seperti ini. Kalau muncul seperti ini berarti exam itu tidak bisa membaca file PHP-nya gitu. Nah, gimana caranya? Otomatis kita harus tambahkan nama foldernya ini sebelum kita mengakses filenya. Jadi, kalau awal tadi kan localhost belajar lagi, coba php.php seperti ini. Nah, karena coba PHP ini ada di dalam folder belajar PHP, maka kita juga harus masukkan nama foldernya menjadi localhost slash belajar php slash coba php.php. Jadi seperti ini ngaksesnya ya. Kalau misalnya file itu ada di dalam folder lagi. Jadi ketika kita enter, nah dia langsung menampilkan halaman PHP atau file PHP tadi. Jadi seperti itulah caranya menjalankan file PHP, baik yang tersimpan di dalam htdocs ya, langsung seperti tadi, atau yang berada di dalam folder lagi di dalamnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya mau singgung salah satu perintah ya yang ada di dalam PHP, yaitu ada perintah echo. Sebentar saya buka dulu. Yaitu perintah echo ini. Nah, apa itu echo? Echo itu adalah sebuah script yang menampilkan elemen teks ke halaman web browser ya. Bisa tampil ke halaman web browser seperti tulisan ini gitu. Sebenarnya di dalam PHP selain echo kita bisa pakai print ya. Bisa pakai print. Cuman perbedaannya echo itu bisa memproses lebih cepat daripada print, sehingga echo itu yang paling sering digunakan programmer untuk menampilkan teks atau elemen apapun ke web browser. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan echo itu adalah echo ini menggunakan petik ya, menggunakan petik, baik itu dia angka ya yang ditampilkan berupa angka ataupun huruf ataupun elemen lain. Kecuali jika yang ditampilkan itu variabel. Beda lagi ya, beda lagi. Nah, selain menggunakan petik, ada juga beberapa hal kecil yang perlu kita perhatikan juga. Yang pertama, kita tidak boleh menggunakan tanda petik ganda ataupun petik tunggal lebih dari satu pasang di dalam satu baris echo dan print. Misalkan di sini saya kasih contoh. Di sini kan ada satu pasang double quotes ya atau petik ganda di depan sama di belakang sini. Nah, kita tidak boleh menambahkan petik lagi misalkan seperti ini. Ya. Nah, double begini, ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Begitu juga kalau misalkan kita pakai petik satu. Depan petik satu. Nah, terus di belakang juga petik satu. Kemudian di tengah-tengah ini kita kasih petik satu lagi. Ya. Sepasang lagi di dalamnya. Nah, ini juga tidak boleh. Maka kalau misalnya teman-teman menuliskan skrip seperti ini, maka hasilnya akan error seperti itu. Kalau misalkan kita pakai petik satu saja seperti ini misalkan, ya, kita save, terus kita coba, maka hasilnya tetap seperti ini, begitu. Mau pakai petik ganda ataupun petik tunggal, hasilnya akan sama saja. Terus yang kedua, kalaupun kita harus menggunakan dua jenis petik itu tadi, maka kita harus berikan tanda slash seperti ini sebelum
tanda petik. Misalkan ini ada contoh script ya. Karena di sini ada satu echo, saya akan tambahkan misalkan, atau saya copy semua lah. Seperti ini, saya copy, saya save. Nah, kalau misalkan kita harus menggunakan petik ya lebih dari satu, maksudnya lebih dari satu rangkaian ya, depan belakang seperti ini. Nah, kita bisa gunakan tanda slash seperti ini. Nah, penulisannya nanti seperti ini scriptnya ya. Penulisan script echo dengan menggunakan double petik ya. Jadi dia harus ditambahkan slash seperti ini di depan petiknya. Ini saya save dulu. Nanti kalau misal saya refresh, nah dia akan menjadi seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya kita menggunakan petik tunggal, kita bisa menggunakan petik ganda juga atau sebaliknya. Jadi larangan pertama tadi itu adalah kita tidak boleh menggunakan penulisan petik yang double seperti ini. Nah, kalau seperti ini tidak boleh. Ya, kalau seperti ini tidak boleh. Tapi bisa kita tambahkan slash seperti ini di depan petiknya jika memang kita mau menambahkan petik di kalimat ini gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita mau menggunakan dua jenis petik ya, baik itu petik tunggal, petik ataupun petik ganda, jadi satu gitu, itu juga boleh. Itu boleh. Contohnya seperti ini ya. Saya ambil yang atas saja ya. Nah, seperti ini. Saya tambahkan gini, 1, 2. Nah, saya refresh. Nah, seperti ini boleh. Jadi penulisan dua jenis petik ya. Petik ganda maupun petik tunggal digabung jadi satu baris script itu juga boleh. Asal teman-teman harus tahu apa ya, bisa dibilang batas luarnya ya, batas luar petik untuk script echo itu teman-teman tahu. Jadi kalau teman-teman tahu batas luarnya, teman-teman bisa menggunakan lebih dari satu jenis petik, atau kita bisa menggunakan dua jenis petik ini, baik itu petik tunggal single quotes atau petik ganda double quotes seperti itu. Biasanya kalau penulisan seperti ini kan untuk apa ya, mirip seperti penekanan gitu kan. Nah, seperti ini boleh. Nah, berikutnya ada komentar. Nah, jadi komentar ini sebenarnya di setiap bahasa pemrograman itu ada ya, tidak hanya website, tapi bahasa pemrograman non website pun ada gitu. Pasti ada komentar. Fungsinya sama sih, karena memang komentar itu berfungsi sebagai dokumentasi kita. Misalkan apa ya, kita menuliskan sebuah script. Nah, biasanya kan kita lupa tuh. Kadang kita lupa script ini fungsinya apa ya. Nah, itu bisa kita gunakan komentar untuk jadi penjelasan bahwa script ini fungsinya ini gitu. Nah, kalau di dalam PHP penulisannya itu ada dua model. Ya, ada dua model. Yang pertama adalah menggunakan hashtag atau tanda pagar. Terus yang kedua kita bisa menggunakan kombinasi slash dan bintang ini. Bedanya, kalau hashtag itu untuk satu baris, sedangkan kalau yang slash bintang ini untuk yang lebih dari satu baris atau untuk beberapa baris. Misalkan, nah seperti ini misalkan.
Kalau yang 1 baris itu kita bisa tambahkan pagar, komentar 1 baris. Nah, seperti ini. Terus kalau yang lebih dari 1 baris itu diawali dengan slash bintang ya, terus kasih apa komentarnya, misalnya komentar banyak baris misalkan gini. Terus diakhiri dengan bintang slash seperti ini ya. Jadi ada pembuka, ada penutupnya. Jadi seperti itu penulisan komentar di PHP ya. Kalau misalnya kita simpan terus kita tampilkan ya tidak akan muncul, karena komentar itu teks yang tidak akan muncul di web browser. Karena memang fungsinya hanya untuk dokumentasi saja, untuk penjelasan yang bisa membantu kita juga memahami script itu tadi. Oke, saya rasa cukuplah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel WIMS Komputer dan tinggalkan jejak digital kalian seperti like, komen, dan share video-video saya yang banyak tentunya, agar saya bisa makin semangat untuk sharing ilmu lagi mengenai ilmu IT, terutama pemrograman website. Ya, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.